Membumikan sila kelima Pancasila dalam literasi finansial dan gaya hidup. Bapak Ibu kalau boleh sharing ya dari hati yang dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tuh dulunya sebenarnya hidupnya susah banget, jujur. Hidupnya susah banget. Saya bersyukur ketemu seorang mentor di sebelah kiri, namanya Pak Eko Pratomo. Seorang muslim yang baik, yang dulunya saya dengar hanya dari radio, hingga akhirnya entah gimana Tuhan memberikan jalan, akhirnya mempertemukan saya dan diajak untuk siaran radio 2 kali. Ya, dari saya dulu banyak utang, kuliah kuliah S2 itu 2 tahun, tapi ngutangnya 3 tahun gitu. Jadi hidup saya tuh benar-benar dalam hidup utang. Saya nggak bohong, saya nggak ngarang, saya hanya ingin berbagi dari pengalaman yang saya miliki. Nah, karena didampingin sama mentor ini, akhirnya saya punya nazar kalau misalnya ada rezekinya ternyata bisa berbalik, saya harus bisa memberikan ilmunya kepada Bapak Ibu dan kepada rekan-rekan yang lain. Ini contohnya kepada teman-teman di mahasiswa di kuliah di Alam Sutra, terus kemudian yang di Kemanggisan, ke teman-teman kantor. Yang di sebelah kanan itu adalah di sebelah kanan atas itu ada Pak Eko sama Pak Teguh, dua Muslim yang luar biasa, yang buat saya pribadi sebagai mentor dan sekaligus malaikat buat saya yang menyelamatkan hidup saya dari hutang-hutang, dari memaintain utang saya. Walaupun saya tetap masih punya utang, nggak akan berakhir utang itu. Ada KPR rumah juga utang, motor juga utang, mobil juga utang, ya kan? Mau beli rumah lagi juga masih ada jadi utang. Tetapi kita memaintain. Jangan-jangan dari pengalaman saya didampingi oleh mentor, orang Indonesia, berapapun duitnya, yang menjadi problem bukanlah duitnya, tetapi maintain-nya. Ini mahasiswa, di sebelah kiri mahasiswa BINUS, pertama kali saya ngumpul, dapat kalau habis ngajar pasti sukanya nongkrong. Kalau habis ngajar di kelas, biasanya setelah itu saya ada waktu kosong, saya pasti nongkrong. Nah, di sebelah kanan itu adalah para manajer yang hadir. Akhirnya waktu itu saya dapat presentasi, terus saya pikir kenapa harus manajer ya, kaget juga, manajer juga mau belajar. Ekspektasi di sebelah kanan Bapak Ibu, rekan-rekan, siklus kehidupan keuangan yang paling ideal itu ada di sebelah kanan. Pak Eki, saya nggak tahu Bapak di tahap mana, tapi semoga Bapak udah punya tabungan, deposito, asuransi, dana pensiun. Kalau punya utang, dilunasin utangnya, investasi juga udah punya, sehingga nanti kalau menjelang masa produktif kita udah habis, kita baru menuai uang kita. Gitu. Ada yang nanya, dana pensiun memang kita lagi muda gini, kita perlu nabungin dana pensiun? Wajib. Udah kuncinya wajib. Jangan nunggu ketika kita udah menjelang, udah mulai nggak produktif, kemudian kita baru ngumpulin dana pensiun, ketelat. Tapi realita yang saya hadapi dalam kehidupan saya, semoga Bapak Ibu juga mungkin ada yang sepenanggungan, seperasaan seperti saya. Saya tuh nggak punya tabungan dulunya, terus keluarga tuh pernah kesusahan keuangan, ya saya akui. Tidak pernah ada laporan keuangan dan keterbukaan keuangan, ya. Bapak dan Ibu saya itu nyaris cerai karena soal masalah duit. Ibu saya 2 tahun lebih tua daripada papa saya. Jadi konfliknya tuh kuat banget di rumah. Kalau Bapak Ibu lihat saya suka senyum dan segala macam, di masa lalu saya nggak begitu. Di masa lalu saya tuh ngeri banget ya sebenarnya. Berantem, dan kami tuh terpukul dengan konflik-konflik yang ada di dalam rumah, khususnya masalah keuangan. Keluarga cuma bisa punya tanah, nggak ngerti investasi lain, deposito, segala macam. Punya mobil pun tiba-tiba papa saya ngejual mobilnya tanpa kita tahu gitu. Jadi kami tuh ngalamin konflik yang luar biasa. Ayah udah meninggal, udah mendiang. Ibu sendiri udah sekarang dia seorang PNS, tapi sebenarnya nggak punya dana darurat sama dana pensiun untuk masa tuanya. Jadi ngandelin kita, masih anak. Nah, waktu saya ketemu sama mentor, saya punya alatnya, nanti saya bagikan buat Bapak Ibu ya. Syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma satu. Bapak Ibu yang mau alatnya, ya, mau alatnya cara ngitung target dana pensiun, saya punya Excel-nya, dikasih sama mentor saya. Bapak Ibu wajib WhatsApp saya. Alatnya hanya saya berikan. Alatnya itu hanya saya berikan buat Bapak Ibu yang WhatsApp saya 0819 050 82435. Saya nulis di kolom chat ya. Yang caranya gimana? Bapak Ibu
selama saya lagi presentasi ini, di mana Bapak Ibu boleh screenshot yang mana yang paling tertarik, yang mana yang paling, kena buat Bapak Ibu, ya. Kemudian screenshot, difoto pakai HP boleh, lalu kirimkan ke saya lewat WA. Yang mengirimkan gambar dan kirim lewat WA, nanti saya kasih data filenya. Gampang banget dan Anda akan terkejut. Nah, saya ternyata punya target pensiunnya itu 5 miliar, ya. Saya kaget, ngumpulinnya caranya gimana? Itu kan ideal, tapi kita berusaha kan, gitu. Oke, kita lanjut. Maaf Pak, saya login, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nanti kita kolom chat. Nah, Bapak Ibu, cari aja buku ini, berbahasa Indonesia ada. Buku ini sangat berguna buat Bapak Ibu. Saya nggak tahu di antara Bapak Ibu, rekan-rekan muda, mungkin ada yang menjadi seorang trader, main binomo, main Indodax atau main kripto. Saya saranin kalau misalnya main di pasar modal, baca buku yang di sebelah kanan, The Intelligent Investor. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya udah ada di Gramedia. Buku yang mempengaruhi hidup saya adalah Tengah, Rich Dad Poor Dad. Itu buku yang tengah, ya. Oh, apa aja, Ibu Monik? Ibu Monik, boleh screenshot yang mana aja yang mengena untuk Anda ya. Nanti kan ini slide-nya banyak, jadi screenshot aja yang mengena. Oke. Oke. Dan yang menariknya adalah buat saya tuh kesentil dengan kata-kata Robert T. Kiyosaki. The love of money is the root of all evil. The lack of money is the root of all evil. Jadi kalau kita gila banget, kita tuh gila banget sama duit, itu bisa jadi bahaya, bisa jadi perkara. Tapi kalau kita duitnya kurang, itu juga jadi bahaya, jadi tukang rampok, jadi tukang curi, gitu. Ya, gitu. Jadi Robert T. Kiyosaki bilang, yang penting duitnya tuh pas-pasan dan menabunglah terus, berinvestasilah. Kalau misalnya dia tipsnya cuma simpel sih, punya rumah, kalau rumahnya nggak dipakai, dikontrakin, dikosin. Itu sebenarnya idenya dari dia tuh gitu. Ya, dikontrakin, dikosin. Supaya kenapa? Supaya jadi produktif, bukan jadi utang, liabilitas gitu.